Okay, good evening. Good evening, Kak. Eh, Gak kayak biasanya nih, nggak kurang semangat nih. Enggak ya. Semangat kan? Semangat dong. Semangat ya. Oke, udah makan belum? Udah. Udah, oke. Siap? Siap. Oke. Nah, kayak biasanya aja nih, biar kita cepet. Ini link PPT-nya aku share ke chat aja. Oke. Ayo ya, buka slide-nya. Oke. Nah, jadi our lesson today Oh, web about new develop. module ya, Introduction to Web Development. Sebelum kita lanjut, I'd like I'd like to ask you, Neo. Neo pernah belajar bikin website atau desain web itu barangkali pernah nggak? Yeah, I already learned it about making web. Bahasa bahasa apa yang Neo pakai? HTML and CSS. CSS, oke. HTML, CSS. SML dipakai buat apa? CSS dipakai buat apa? Kalau HTML kayak bikin bodinya, kayak isinya. Kalau Mm-mm. CSS untuk ke stylingnya kayak color, font, gitu-gitu. Oke, nah jadi eh, gampangnya gini Neo. Ada tiga kombinasi utama di bagian front end. Front end itu kayak yang bisa kita lihat seperti sekarang. Oke. Hmm, Yang pertama ada HTML, CSS. CSS, sama JavaScript. Pernah dengar JavaScript? Pernah. Oke. Nah, gampangnya kalau aku belajar front end seperti ini, itu HTML, itu dia kayak kerangka, Hmm, ya. ruang tunggu. Kerangka. Jadi kita masuknya seperti apa? Jadi di HTML ini, di HTML ini, Neo nggak perlu mikirin, kok ini kurang gede ya, kok ini kurang kecil ya, kok ini jelek banget kayak gitu. Karena di sini kita cuma fokus di structure-nya aja, ya. Yang penting ada bodinya, terus nanti ada judulnya, ada apanya kayak gitu ya. Jadi nggak perlu mikirin Ya. tampilan dulu untuk HTML, ya. Untuk Hmm, CSS ini kayak dia style, ya kan? ya. Ibarat kalau HTML ini tubuh, ya, tubuh, CSS ini dia kayak fashionnya, ya, bajunya, terus celananya, make upnya seperti itu, ya. Terus untuk JavaScript ini kayak buat website kita lebih interaktif, ya. Hmm. Jadi misal kita pengen ada kayak efek animation kayak gitu. Jadi kayak tadi ini kerangka, ini stylingnya kayak baju celananya. Kalau JavaScript ini kayak bikin orang kita bisa gerak, bisa berkedip, Oh. bisa interaksi seperti itu. Nah, ini kombinasi kalau misal Neo terjun di bagian front end, ya, Hmm. website seperti ini. Oke, secara global seperti itu Neo. Kalau JavaScript baru dengar kali ini ya? Apa udah pernah dengar? Udah pernah nyoba konsolok. Oke, ya. Nah, untuk lesson today ini masih introduction, tapi aku yakin Neo bisa nangkep lah ya, karena udah pernah belajar HTML, CSS. Berarti Hmm. tahu ini ya, ini. Terus ini Tuh, tahu ya, ya. dipakai buat apa ini? Bagus. Oke, kalau ini, Itu kayak title, tapi boldnya tuh nggak gede. oke ya, heading eh, level 3. Ini. Terus kalau ini, Oh, italic. italic dipakai untuk, Untuk menginginkan teks yang yes, ada di that's right. bawah. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita start ke teorinya dulu aja deh. Oke, yuk mulai dari slide ketiga apa itu isinya. Oke, ini skip aja deh, nggak apa-apa. Skip, social entrepreneur. Oke, skip aja. Nggak begitu. Ini nggak usah, nggak usah.
Bergigil, oke. Skip aja. Web development. Oke. Next saja. Next. Nah, in this module you will learn what web technologies are, how to create a web page in HTML, how to style a page using CSS, how to write a database query in SQL. Pernah dengar SQL? Pernah tapi belum nyoba. Belum ya, Mbak. Oke. How to create a dynamic website. Ya, website jadi dinamis. Bukan sekedar view, tapi bisa kita modify. How to organize, how multiple user interact with the site. Oke. Next slide. Global Web. Ini apa ini? Oke, skip aja. Cuma sejarah. How can you become a good web developer? Are lots of programmers out there, but it's still not enough. Not especially can implement the entire cycle of creating a web project. Oke, next. Nah, how can you become a good web developer? Work into area. Jadi ini ada area front end sama back end. Tahu bedanya nggak? Kalau front end itu kayak untuk penampilannya. Kalau Mm-mm. back end itu kayak ngatur servernya maksimum ya berapa. Kalau lagi down bisa diperbaiki. Oke, jadi front end dia itu yang ngatur view-nya, tampilannya. Back end itu yang ngatur eh, apa sih namanya kayak di Tampilan. balik layar. Jadi misal Neo punya data ditampilin di website. Datanya itu ada katakanlah 100 data, tapi cuma ketampil 10. Nah, itu yang ngatur dari sisi back end-nya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ada combine dari front end juga sih. Aku juga bingung jelasinnya. Intinya adalah back end ini kita nggak bisa lihat secara kasat mata seperti ini. Karena dia kerjanya di balik layar. Gitu. Nah, kalau Neo tanya Python, itu dia bisa front end, bisa back end. Oke, next slide. Nah, ini front end refers to the part the user interact with directly through the browser. Yang langsung bisa kita lihat di browser ini. Ya, termasuk itu dynamic interface, menu, handling user action. Nah, terus ini back end refers to the server part of the application that is not visible to user. Jadi nggak kelihatan secara dari sisi pengguna. Ya, ini menyangkut otorisasi, storage, memproses data. Ya, jadi data yang disimpan yang proses siapa? Back end. Gitu. Oh, Nah, how can you become a good web developer today? The standard knowledge needed for web development including this following. Ini ya tadi dasarnya untuk bikin website ya. JavaScript or Python ini programming language that help make a site feel alive ya. Jadi bikin websitenya nggak kaku ya. Seperti ini ada scroll bar, kalau kita klik bisa naik, bisa turun. oh, Kadang ada kalau kita mouse-nya ke sini tiba-tiba ada lampu-lampu nyala di sekitarnya. Nah, itu kan kelihatan hidup ya. Misalnya kayak gini ya kan. Nah, ini apa sih namanya? Kelihatannya simpel tapi codingnya agak rumit tuh, Neo. Ya. Jadi ada iya. lagi apa misalnya klik kanan nanti bisa apa kayak gitu. Nah, itu yang ngatur sisi JavaScript Python-nya. Hmm. And then SQL tadi, a tool for interacting with database. Nah, yang ngurus data-data itu ada di SQL. Berarti back end. eh Ya back end sih, tapi ya gitulah back end. Aku sudah jelasinnya ya. Tapi emang dia nggak bisa kelihatan secara apa user ini gitu. Nah, oke, next slide. Nah, how the how the internet works. Di sekolah Neo pernah belajar internet apa belum pernah? Yang mana? Koneksi gitu. Ha, pernah belajar di sekolah apa belum? Kayaknya udah tapi lupa. Tentang IP addressing, tahu? Tahu IP nggak IP? Tahu itu kayak pusat dari internet ya. eh Lebih spesifik lagi, berarti belum kayaknya. Gak Oke, tahu. Nggak tahu. next.
Nah, what is the internet? The internet is a global computer network designed for storing, processing, and transmitting information. Ya, Hmm. jadi internet itu adalah eh, global komputer, ya. Komputer, 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 komputer yang terhubung secara Oh, global, oke. ya. Jadi misalnya di Indo, di Malaysia, di mana Singapura kayak gitu, ya. Hmm. Dia tersambung secara global. Kayak seperti sekarang kita ini, ya. Aku Ya. dari Kudus, Jawa Tengah, Neo dari Bandung, ya. Nah, ini bisa kita terkoneksi pakai jaringan internet, ya. Hmm. Nah, ada lagi selain internet namanya intranet. Internet. Waduh. Intra, ya. Bukan inter, tapi intra. Pernah dengar kata-kata intra? Enggak. Nah, intra itu ibarat koneksi jaringan yang lokal, skala Kabel. kecil. Contoh, komputer antar antar ruang guru, ya. Jadi Hmm. ini guru guru misalnya kantor guru lah ya di sekolah, ya. Ini guru MTK, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris punya komputer terkoneksi satu sama lain. Nah, kalau misal nih aku orang Kudus, aku nggak akan bisa ngakses ini Hmm. karena dia cuma koneksi intranet, cuma dikoneksi antar satu sekolah Oh, aja oh gitu. ngerti. Kalau Hmm. internet dia lebih bebas, kita bisa akses kemanapun kayak Iya. gitu, ya. Jadi aku nggak akan tahu Neo itu sekarang sekarang sekolah di mana, alamatnya di mana nggak akan tahu, ya. Datanya ada di database sekolah Neo kayak gitu, ya. Jadi Betul. tergantung kebutuhan, ya. Jangan dikit-dikit kita pakai koneksi internet, nanti datanya bocor, ya kan? Nanti tahu-tahu di kontak pinjol kayak gitu, ya. Jangan, ya. Oke, where the information stored on the internet? How do computer get this information? Next slide. Nah, ini internet connection. An internet connection is achieved between two types of computer, ya. Jadi ini klien juga. Misal ini Kak Denny, ini Neo, ya kan? Ini server. Ya. Jadi the server contains information. The client wants to retrieve that information. Jadi misal nih, Kak Denny pengen ngakses algorithmics, ya. Request ke server. Nanti server yang ngasih tampilan kayak gitu. Ya seperti ini. Kita request akses link ini, ya. Nanti servernya nyediain tampilannya. Oh, tampil seperti sekarang ini, kayak gitu. Ya. Ya. Oke, next slide. Nah, a server can be thought of as a dedicated computer that's always connected to the internet, and it's meant to only provide content. Although client programs also send information to the server, they Hmm. usually do not store it. Yeah. Okay. Next slide. Nah, each computer connected to the internet has a unique IP address so that it can be recognized on the web. Hmm. In Internet Protocol version 4 atau IPv4, IP address is 4 bytes long and looks like a combination of four numbers from 0 to 255. Nah, jadi contoh seperti ini. Nah, kalau Neo pengen tahu IP-nya Neo berapa, bisa dicek ini. Ya. Hmm. Pernah ngecek nggak? Enggak, tapi kayak pernah setting-settingnya ganti-ganti. Nah, kayak gitu ya. Jadi Hmm. sebenarnya, nah, jadi sebenarnya komputer kita itu karena terhubung ke internet itu kita punya IP masing-masing dan nggak mungkin sama sedunia. Ya. Iya. Tapi semakin ke sini kan semakin banyak komputer tuh Neo, ya kan? Hmm. Nah, nggak mungkin karena ini misal tadi kan dikatakan di sini bahwa kombinasi angkanya itu dari 0 sampai 255. Jadi ini 0 sampai 255, ini juga sama 0 sampai 255, Hmm. 0 sampai 255, 0 sampai 255 itu diwacak, ya, diacak. Nah, semakin banyaknya pengguna komputer, akhirnya dikembanginlah versi 6.
Nah, versi 6 ini pakai 16 bytes ya seperti ini. Ada 6 1 2 3 berapa ini? 4 5 banyak banget ya. Hmm. Tapi dia pakai 16 bytes. Jadi dia nggak pakai angka 0 sampai 255 tapi juga pakai angka heksadesimal A sampai F. Gitu. Oh. Jadi ngacaknya bisa semakin banyak gitu. Hmm. Next. Nah, connection line. To make things more user-friendly, along with IP addresses, there is also a system of domain names. Nah, they are more human-friendly way to navigate the internet. Nah, domains associate an IP address like seperti ini, ya, Hmm. with a string of text like Wikipedia. Oh. Sebenarnya bisa nih, kita ngakses ini pakai IP itu bisa. Oh. Hmm. Mau coba? Coba ini Boleh. 91.198, nanti keluarnya apa? Apa? Tadi yang di slide ini. Yang di. Nih, di copy aja, kamu paste, akses ke sini. Oh, bisa tuh. Enter, nanti masuk websitenya apa? Hmm. Loading. Ada nggak? Apa itu jangan-jangan angka ngacak? Nggak ada kayaknya. Nah. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, coba. Iya. Hmm, kalau ini coba. 64, 233, terus 170, 113. Nih, muncul nggak? Coba. Miguel. Hmm? Munculnya apa? Google. Nah, Google kayak gitu. I see. Itu contoh. Hmm. Nah, cuma apakah nanti Neo mau ngakses internet pakai angka ini? Kan enggak. Enggak. Nanti kita harus ngapalin Google IP-nya segitu apa IP-nya ini. Terus nanti kita Iya. ngakses Gmail, IP-nya beda lagi. Nah, terlalu susah. Nah, ini ada versi yang human friendly. Jadi kita pakai yang namanya nama. Wikipedia.org, google.com, dan kayak gitulah. Nah, tapi dulu Neo, dulu emang kita pakai angka ya, dulu Oh. ya. Dulu Hmm. kita pakai angka, tapi aku nggak itu ya. Aku kan zaman zaman now. Ya, aku nggak. Jadi aku emang langsung pakai ini. Hmm. Ya. Ya. And will end up on the same side. Oke. Nah, jadi sama sebenarnya. Hmm. Oke, next. So that computer can correctly exchange information, there are system of rules or protocol. Protokol tahu? Protokol Protokol upacara. itu apa ya? Tahu kegiatannya tapi nggak tahu artinya. Apa? Kegiatannya apa? Protokol Ya upacara. harus gini, nggak boleh gitu kayak peraturan. Nah, ya. Protokol itu adalah peraturan on the basis of which different types of data are exchanged. Jadi ini ada aturan FTP itu untuk file transfer, ini untuk yang kaitannya sama email, ini receiving email, ya, ini ngirim, ini terima, ini untuk IoT, ini HTTP, itu aturan untuk dokumen HTML, ya. Jadi kita apa ngatur tadi H1, P, terus apa I kayak gitu, itu sebenarnya ada aturannya nih, ya. Nggak bisa kita asal-asalan bikin kode Hmm.
apa ya, C, terus apa lagi, ZZ kayak gitu nggak bisa. Karena sudah diatur. Hmm. Kalau misalnya memaksa pakai kode yang lain, ya nggak akan tampil. Ya, jangan berharap Neo apa Hmm. sih namanya bikin apa sih tampilan website tapi pakai kodenya ZZ, BBBC kayak gitu. Nggak akan tampil karena kita udah ada aturannya. Jadi kayak Hmm. Google, Chrome, Mozilla, Edge, terus apa, udah sepakat kita pakai aturan HTTP. Ya, makanya ini kalau linknya di copy, di paste ke Mozilla katakanlah masih bisa tampil karena dia pakai Oh, aturan sama HTTP. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau bikin kebijakan harus apa ya, yang lain juga kayak gitu. Oke, next ya. slide. Nah, ini contoh lagi. Ini protokol aturan HTTPS. Ini ada nggak? Kalau diklik, coba diklik. Ada pasti. Enggak. Nah, ini Enggak. ada kan HTTPS. Ya. Nah, ini domain ya. Ini Dom. path. Nah, Ya. kalau Oh, Neo apa belajar HTML, pasti kan ada file satu, file 2, file 3 kayak gitu kan. iya. Kalau ini diklik nanti mengarah ke link ini. Nah, path-nya Hmm. seperti itu. Oke. Oke, next slide. Ini ya, ada contoh path. Jadi dari domain awal, ini path-nya masuk ke folder wiki, masuk lagi ke folder main page. Nah, ini diatur di FTP tadi. Ya, oke, next slide. Ini, skip aja deh. Website, web browser, oke. Ini skip aja. Static site, tahu ya? Go. Jadi dia kayak website yang kaku gitu, nggak bisa Ah, yang ya. dinamis, ya. Hmm. Tinggal bikin paragraf, tinggal bikin IP, H1, H2 kayak gitu. Next. Ya. Nah, when the user want to navigate the page, oke, oke, next saja. Ini the server retrieve, oke. Next saja. Nah, kalau secara gambar seperti ini sih, jadi ini browser kita. Kita request, nah server dia memprosesnya Oke. dari Hmm. database ini files, terus nanti dia ngejawab requestan kita. Misalnya kita mau mengakses google.com, ya udah ini ditampilin aja. Tapi yang statik loh ya, statik. Statik. Kalau kita masuknya ke Google, berarti dia udah dinamis. Statik itu yang kayak file-file yang kita bikin gitu loh. Ya, apa yang kita belajar HTML kayak gitu. Dia benar-benar kaku gitu, Hmm. dinamis. HTML, CSS. Oke. Nah, ini dynamic can generate and return content based on the request URL and additional data. Ada data tambahannya. Coba next slide. Nah, ini, for example, like my server. Nah, contoh lagi, next. Nah, ini dynamic, dia ada kaitannya sama Python, sama JavaScript, sama database juga. Hmm. Next. Oke, next saja. Kita lihat yang diagramnya aja yang lebih. Nah, nah, dia agak rumit. Misal kita ngeklik apa, nah nanti server nge-request, apa? Server memproses ya kan. Nah, dia menuju ke web application, yang mana di sini ada filenya, terus database-nya juga. Nah, dia ngasih info, nah, kemudian dia ngirim HTML dokumen, baru dikirim ke browser lagi. Jadi Sama misal, kayak GitHub. ya something like that. Sama Hmm. kayak kita YouTube ini, YouTube. Jadi misal nih, kita buka YouTube. Ada tampilan home-nya itu 5 video seperti ini, ya Hmm. kan? Nah, terus kita request video yang ini katakanlah, ya, yang cewek cantik ini, ya kan? Kita Ya. pencet. Nah, nanti dia Ya. nge-request, dia request, ya kan? Mana baik lagi diagramnya? Oke, nih. Nah, dia apa nyari filenya, datanya juga. Nah, baru Hmm. dia ini ditampilin kayak gitu. Oke. Oke, next slide. Jadi dia lebih rumit. Nah, ini kita mulai masuk ke basic HTML terms aturannya. Next, next saja. Hypertext. Ya. Nah, ini P for Paragraph. P, Bold. I, Italic.
Okay, the result, as you can see like this. Okay, next slide. Okay, P, next. Okay, next. Okay, elemen, content, opening tag, closing tag. Next saja. Eh, href ini. Untuk nge-teks juga, tapi teksnya bisa ngeklik ke Nah, another link, there is another website. hyperlink on it. Okay, next. Ini. Import image. Okay, we use image to display it. Okay, next slide. Nah, real example. Let's take a closer look at some real examples. Yuk, coba next. Mm-mm. Nah, ini contohnya. Let's take a look. Closer, next space. Okay, next slide. Ini coba copy. Oke, boleh. Nah, oke, buka lagi. Nah, right click on the page. Kemudian nanti select view code. Atau bisa control shift sama apa ini? L. L atau apa ini? L atau I. Klik kanan, terserah di bagian mananya. Klik kanan. Nah, Ya, kayak gitu. Pernah pakai ini? pernah. Oke, inspect elemen ya. Oke, sip. Next slide lagi. Apa next slide? Nih. Nah, a window with so oke. Nah, the text and attribute do you see? Ada. Tag-tagnya muncul semua. Oke, next slide. Oh, Nah, break. baik. Next lagi. Nah, oke, HTML document structure. Next saja. Nah, ini ya, struktur dasarnya ada HTML, head, sama body. Hmm. Tahu buat apa? Ini? Kalau biasa HTML untuk keseluruhan, tapi Mm-mm. kalau itu kayak untuk stylingnya, kalau nggak mau pakai CSS, Mm-mm. kalau body untuk isi kayak Nah, paragraph, button juga. mm-mm. Biasanya yang sering itu head dikasih CSS sama title ini ya, title Iya, atas. Nah, oke ya. Sip. Oke, nah seperti ini. Ini dipakai buat apa nih, yuk? kayak itu perintah. No, ini something like catatan ya, notes. Iya, Jadi misal catatan. Neo lupa, bisa dikasih contohnya seperti ini. Ini nggak akan kebaca, ya, Hmm. nggak akan kebaca. Oke, next slide. Ini title, oke, next. Mm-mm, next. Nah, ini ya, heading satu paragraf, oke, next slide. Oke, block quote, block quote, Belum tahu. block quote itu dia kayak eh apa sih namanya kutipan, apa sih namanya? Kayak quotes Oh, quotes gitu. kayak quote. Heeh. Secara nanti tampilannya dia seperti ini sih kayak menjorok kayak gitu. Hmm. Secara visual emang nggak begitu ngefek ya, tapi nanti kita bisa kasih kayak CSS-nya. Nah, nanti yang tag block quote nanti kita atur seperti apa kayak gitu. Hmm. Secara rules HTML dia dipakai buat kutipan. Ya. Oh, good. Oke, new topic HTML elements. Next, PR, Baik, break, kayak untuk apa? enter ya, Staging. Ya, enter. Kalau HR, apa ya lupa. oh, ada tulisannya. Horizontal line. Itu Nah, jadi kayak kalau apa? kalau BR itu buat ganti baris, break line, break, sorry, HR itu buat garis lurus, just gitu. Oh, Nah, next slide. Block elemen, inline elemen tahu nggak? blok elemen kayak gini. Kalau inline kayak vertikal. Bener nggak? Block elemen itu dia akan ngasih efek Horizontal. full.
ya, full Mm-mm. kiri kanan. Tapi kalau inline, dia cuma ngefek ke bagian-bagian tertentu. Ya, Oh, contoh, contoh, blok elemen itu kayak P, paragraf. mm, Terus apa lagi ya? H1, H2, terus apa lagi ya? Ya seperti inilah. Jadi paragraf itu dia kalau Neo bikin itu dia langsung memakan semua. Nanti bikin P baru, misal gini, ini ada P ya, ini ada P mm, kata-kata, ada P lagi. Ini kan penutup ya, closing ya. Kalau Neo bikin P lagi, ya iya, belum pernah salah. kayak gini nggak? Pernah kayak gini nggak? Enggak. Nggak pernah kan? Kalau Neo maksa seperti ini, dia nggak akan nambah ke samping Neo, tapi dia pasti akan bikin baris baru. Bawah. Heeh. Jadi dia emang memakan satu langsung zes gitu. Ya. Iya. Sama H1. Kalau misalnya Neo bikin H1 seperti ini, H1, nanti bikin H1 lagi, dia Mm, nggak akan nambah judul di sebelahnya Neo. iya. Meskipun Neo ini taruhnya di sebelahnya loh ya. Dia akan nambah di bawahnya. Mm, Kayak gitu. Jadi H1 dia itu memakan seluruh view dari kiri ke kanan. Itu namanya block elemen. Dia ngeblok. Kalau inline itu dia bisa apa sih? Memakan per dikit-dikit seperti ini. Contoh kayak tag B, tag I, kayak gitu. Jadi oh, misalnya Neo bikin paragraf, terus di tengah-tengahnya diselipin B, itu bisa. mm, Karena dia nggak memakan banyak tempat. Gitu. Seperti ini contohnya lah ya. Bisa dicombine. Tahu bedanya ya? oh. Oke, next slide. Nah, ini contohnya. All udah pernah pakai? Untuk list kayak untuk bikin menu. Untuk menu. Nah, kayak bikin daftar nomor 1, 2, 3 kayak gini. Nah, bulatan kayak gini. Tapi nanti kalau udah kemakan CSS beda lagi kayaknya. Ya. Mm, Oke. Nah, ini inline contohnya seperti ini. Oke. iya. Jadi, oke, next. Ini nggak usah lah. Next. 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 Nah, nih. Only. Nah, Oh iya. untuk bikin list ya. Kalau all itu unordered list ya. Jadi dia nggak bernomor. Dia pakai logo biasanya, pakai simbol. Kalau all, dia kadang pakai angka, pakai huruf. Bedanya Oke. all sama all. Kalau isinya tetap semuanya pakai li. Iya. Gitu. Ya, next. A numbered list. Oke, next. Nah, pakai all. Next. Nah, ini kalau mau nested bisa. Mm. Next saja. Mm-mm. Oke, next. Ini tahu salahnya di mana? Harusnya baiknya ke sini. Ke Oke, sini. yes, that's right. Next, ini komen ya tadi. Kalau mau Oh, ngasih catatan, kalau lupa dipakai buat apa bisa. Next, oke, next. Summary, oke, summary-nya nggak usah deh. Oke, langsung aja. Buka VS Code-nya, yuk. yang mana? Algoritma. Heeh. Oke. Nah, ini ada contohnya. Gimana sih? Jadi ini tasnya ya. Ini tasnya Neo ya. Ini ada
Contoh, contoh yang diharapkan. Udah ngikutin ini. Ini contohnya, ya. Oke, bisa. Terus, ini ada hasil. Coba ini ditutup dulu deh, biar nggak ganggu. Ini tutup. Nah, ini hasil adalah nanti kalau misalnya Neo ngeran, coba diran aja Oh, deh. Coba diran. Nah, ini hasilnya Neo. Ini contoh yang hasil yang diharapkan. hmm. Gitu. Nanti kalau udah mau ngecek, pakai ini. Oke. Oke. Soal pertama, mau dibantu? Yang mana? Ya ini soal pertama. Oh, bisa. Aku coba sendiri. Oke. Siapa tahu. Mm-mm. Kalau masih butuh clue, dibuka aja soalnya. Ya. Ini masih pertemuan pertama untuk yang web developer, jadi aku pikir aman. Kalau gitu aku soal bentar, gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Baik. This could be an office. And so,
Oke. This could be the end of my day. Come on, me. Tahulah habis itu masukin sini hati oh oke. Udah oke. Lanjut tes dua konflik yang hasilnya satu tiga tiga A. Di kita dan population dan Link gambar sama link ini dapatnya dari itu ya soal ya. oh oke. Ada di soalnya kok. Nanti. Yang mana? Hah? Oh, Linknya coba coba balik lagi balik lagi balik lagi. salah. Coba ke soal lain dulu, soal lain dulu. Hilang dong. Balik lagi balik lagi. Nah, ini loh, links to illustration sama links to search. Nah ini ya. Nanti juga ada.
bukan linknya yang diklik. Ini. We could be the end of everything. So suddenly, so oh, I said to someone that is so someone. Oke. Link ini source-nya yang ini, yang link hyperlink ini loh, Hmm. yang ada teks-teks biru ini. Coba soalnya tutup dulu. Oh iya. Ada dua. Pakai ini ya kalau nggak salah. Mm-mm. Yes, betul. Yang kedua, Oke. 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 Hasil. Coba dicentang bisa. Loh ini merah semua. Ini kenapa ini? Eh, kenapa Coba, itu? coba dicentang. Errornya di mana? The value of attribute SF must be double quote. Double code. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih satu. Coba ganti dua aja nggak apa-apa. Ngikutin aja. Hmm. Di stupid and Nah, oke yang bawah. ini juga. Mm-mm. Oke. Sip. Lanjut tas nomor 3. Yes. Oh. Oke, kuat ya. Hmm, coba lihat soalnya aja. Dia minta dikasih apa? Title. Oke. Mm-mm. Ini Datanya minta kita ini. dari awal dulu. Mm-mm. Salahnya belum dan ini juga body ke akhir kelas body Hmm, kelas STML. Oke, kita coba running dulu ya. Salah. boleh. Eh,
Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, berarti Itu title tag-nya belum ada. Title ini dia gak akan tampil di body ya, tapi dia minta dibikin title seperti ini. Title di sini ya. title. Title kan yang bisa Oh, di type itu loh, gak kelihatan di body. ini yang golden nih. Heeh. Oke. Bukan dipindah loh ya, bukan dipindah tapi di copy. Kenapa di copy? Karena ini kan bodinya juga ada. Hmm, Ya. Kalau judul dia minta seperti ini. George Garden Byron. Nah, Don Juan. Ada titik Don Juan. Hmm? Apa itu? Kenapa merah-merah mulu sih beres mah? nggak tahu deh tadi. Coba dicentang dulu. Masih error gak? Tunggu. Oke. Oke, the head is specified correctly. Ini pas. Nah, Oh, H4. mm-mm. Ininya H4. Eh, Bodinya kehapus. ini H1 ya. Don Juan. Hmm. Coba kamu run. Nah, punyamu tampilnya seperti ini ya. Belum ada gambarnya, terus ini teksnya masih ke samping. Berarti pakai yang code. Bukan, pakai yang BR ya. Ganti baris ya kan. Sampai sini BR, BR, BR kayak gitu. Oh, Nanti jangan lupa dikasih gambar. yang ini. Mm-mm. Oke. Ini Pi udah benar paragraf ya kan. Ini semuanya Pi. Cuma di Perlu sini ke dikasih Pi. dalemin nggak? Kenapa? Perlu kayak gini nggak? Biar ke Nggak usah, dalam. nggak usah. Nggak ngaruh, nggak ngaruh. Oke. BR copy paste. Mm-mm. Copy paste paste Mm-mm. paste 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 paste. Coba. Oke. Oke. Run.
Kok ini valid? Hmm, yang terakhir nggak perlu ganti baris. Yang terakhir nggak usah. Oh Kan dia iya, emang paling bawah. Nah, tinggal ngasih gambar. gambar. Hmm. Biasa semua. Nah, aduh. Oh, Oke. Sip. Nah, just. Oke. 3 saat terakhir bisa ngerjain sendirian ya, ya. bisa. Oke. Nah, ini aku izin stop share karena time's up ya. Oke. Siap. Oke. Any question, Evan, yuk, untuk yang lesson pertama ini? So Apa? far, so good ya. So far so good. Oke, Kak. It's okay. Tapi nanti yang pas lesson kedua, tiga, wes mulai. Ya. Oh Iya. iya. Oke. Udah gitu aja nih untuk hari ini ya. Thank you for today. We will meet again on Thank you, Thursday ya. Kak. Oke ya. See you Thank next week and you. bye-bye Bye. Neo. See you.